Oke, selain channel si anak tua bersama gue Dito Langsa dan Randy. di segmen Mari Diskusi. Kopi dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so habis bikin What's New, kita gemes pengen ngobrolin tentang 2022 yang katanya itu beritanya dirumorin sama Jim Ryan bahwa game-game dari PS5 itu bakal nongol juga di PS4 lah nih, kata gitu ya. Katanya begitu. Katanya gitu. Dan gue sempat bilang sih bahwa sebaiknya kita itu sebagai gamers atau sebagai siapapun dah, bukan gue menggurui, cuman lebih baik jangan terlalu berpegang sama rumor ataupun sama yang katanya, kata si ini, ada yang bilang, gitu-gitu tuh jangan terlalu dipegang ya enggak lah? Iya, kecuali ya. Yang bilangnya siapa nih? Ya kan gitu. Karena menurut gue zaman sekarang ya, sebelum kita masuk ke topik diskusinya ya, menurut gue zaman sekarang tuh informasi tuh wah gila. Maksudnya kayak banyak sekali informasi-informasi yang bisa dibikin dan seolah-olah terlihat nyata. Ya hoax lah, bisa dibilang hoax ya. Itu tuh banyak banget kan. Kayak misalnya kemarin kan banyak tuh yang DM anak tua kayak, "Bang, bener gak sih katanya ini gini?" Gue selalu tanya balik, kata siapa? Artikel mana lu dapet? Ya kan? Dari mana lu dapat berita itu? Jangan lu nyuruh gue untuk mengomentari sesuatu yang itu cuma pertanyaan tanpa dasar gitu. Karena jadinya bingung nanti diskusinya mau dibawa kemana gitu. Termasuk dengan apa yang mau kita bahas sekarang, Len. Jadi sebenarnya beritanya dulu ya, kita recall dulu beritanya apa sih? Jim Ryan tuh ngomong apa sih, Len, sebetulnya? Jadi iya kan si Jim Ryan ini sempat ngomong kan bahwa game-game eksklusifnya PS5 tuh nanti tetap bakal rilis kalau di PS4. Tapi tahun 2022. Ini ada kemungkinan ya, maksudnya belum pasti gitu. Dan kalau kita sekarang quick browsing aja gitu ya. Nah ini memang ada ya, kayak di Screen Rant, ada di Primer Games, di beberapa portal berita lah ya, bisa dibilang. Ya bahwa kan Jim Ryan, kalau kalian belum kenal sama Jim Ryan itu adalah CEO dari PlayStation gitu. Dan dia bilang di sini di sebuah interview itu bahwa alright, gini. Ini beritanya bisa lo lihat di sini ya, karena bisa aja gue cut tadi pas gue ngomongin itu terlalu panjang. Tapi intinya begini. Jim Ryan itu melakukan riset selama 6 bulan atau enggak PlayStation lah, let's say 6 bulan, bahwa memang nanti di 2021 dan di 2022 adalah merupakan waktu yang paling peak, paling banyak pemain PS4 yang on. Ya bahasanya gitu deh biar gampang. Nah, di masa itulah menurut Jim Ryan, kita sebagai pihak PlayStation itu harus bikin engagement lebih memanjakan. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan game-game dari PS5 yang ada di PS5 yang juga bisa diberikan di PS4. Nah itu adalah bentuknya. Jadi memang mungkin ya kan gue nggak tahu ya. Maksudnya mereka jauh lebih pintar lah daripada kita orang ya. Maksudnya kita apa tuh gitu ya. Cuman pasti melakukan riset yang lebih mendalam apa segala macam. Ya kan lain gitu. Dan menurut Jim Ryan sendiri ya itu. Jadi di tahun 2021-2022 itu memang waktu dimana itu adalah momen yang komunitas dari PlayStation 4 khususnya PS4 itu mereka lagi hot-hotnya gitu, dan harusnya memang dikasih engagement lebih di sana, dan bentuknya salah satunya adalah memberikan gamenya gitu. PS5 ini ke sana. Cuman kan yang dipertanyakan jadinya kayak berarti nggak ada urgensi sampai 2022 lah, at least itu nggak ada urgensi buat lo untuk beli PS5. Menurut lo gimana deh, Lep? Coba dengan seperti itu. Kalau dibilang nggak ada urgensi buat beli PS5 ya, kalau menurut gue sih perbedaannya ada di experience ya. Kayak ya anggap aja kayak game yang portingannya kurang bagus lah, yang di current gen gitu kan. Nah, ini ya ibaratnya kayak gini deh, Cyberpunk nih, dia kan delay lagi tuh. Ibaratnya nih ya mungkin dia juga nyiapin waktu sepanjang itu ya. Di luar dari yang tadi misalnya lagi hot-hotnya nih tahun 2022. Nah nanti dia udah bisa maksimalin tuh portingannya ke PS4 buat si community-nya gitu. Jadi tetap di maintenance juga si community-nya. Iya sih. Dan gue cukup percaya sih bahwa PS4 ini bakal jadi satu konsol yang punya nyawa cukup panjang gitu. Dari awal udah, kalau lu lihat video-video lama gue udah berkali-kali gue bilang seperti itu, bahwa
PS4 ini karena secara apa ya? Secara mesinnya menurut gue emang udah panjang aja. Ini kan udah berapa tahun lah? 2013 loh. Udah 7 tahun lebih gitu. Iya. Berarti menurut gue memang ya bakal dipanjangin lagi gitu nyawanya dibandingin sama PS3 bahkan gitu dulu yang kayaknya lebih cepet ya selesai gitu gue rasa. Nah itu semua menurut gue balik lagi ke kalian ya. Kalau masalah urgency gue cukup setuju dengan apa yang lain dibilang ya. Karena at the end of the day yang kita omongin adalah salah satunya experience gitu. Ya mungkin kan kalau PS5 ada DualSense, terus juga SSD-nya gitu kan, dan arsitekturnya juga beda dan apapun yang lu dapat resolusi segala macem adalah slightly different lah gitu. Jadi itu balik lagi ke kalian masalah experience. Dan kalau kalian mau tenang-tenang dulu di PS4 juga, gue rasa si PlayStation juga tidak ngerush untuk ngejual PS5-nya jadinya kesannya. Iya kan kayak ada sempat juga ada yang bilang ini strateginya Sony aja nih biar orang yang ragu kan sekarang mending di PS5 langsung atau PS4 ya gitu kan. Iya. Ibaratnya jadi kayak udah beli PS4 aja, ntar juga bisa kok main game eksklusif PS5 gitu kan. Betul. Dan juga menyeruak kabar bahwa si game-game ini nanti bakal digital only gitu. Bakal digital only. Iya, kalau menurut gue terlepas dari ini kan masih potensi ya kemungkinan gitu, jadi belum pasti kan. Ya terlepas dari itu sih, kalau menurut gue itu juga nggak beberapa sih, hampir semua ya game yang bisa dimainin di PS4 tuh nantinya kan lu bisa upgrade ke PS5 gitu kalau udah punya PS5-nya. Betul. Iya. Dan gue juga mau ngasih penjelasan secara singkat aja buat teman-teman bahwa PS5 itu yang standar editionnya, yang ada disknya, itu juga bisa mainin game digital, bos. Banyak yang nanya, Len. Banyak yang nanya. Iya, sama itu juga tuh. Iya, banyak orang yang berpikir, gini loh, logikanya banyak orang yang berpikir, Bang, itu yang PS5 yang ada disknya bisa main game digital nggak ya? Gue bingung gitu, karena ya bisa dong gitu, maksudnya. Iya kan maksudnya PS3 itu bisa digital bisa fisik. PS4 bisa digital bisa fisik. Masa PS5 enggak gitu? Ya PS5 juga bisa dong, logika simpelnya ya. Ini mudah aja seperti itu gitu. Nah, masalahnya dia ngeluarin yang digital only. Ya nah ini agak sedikit bingung lah nih orang-orang. Ini sumbernya ini nih, si digital only ini nih menurut gue yang membuat orang-orang jadi bingung gitu loh. Kok ada yang digital only? Tapi gini deh, sederhananya kalau misalnya yang fisik ini adalah physical only, pasti dia juga ngiklaninnya PS5 physical only dan PS5 digital only. Ini kan enggak. Jadi artinya buat teman-teman yang masih mempertanyakan, ya PS5 itu yang ada fisiknya tetap bisa digital gitu. Jadi jangan takut gitu. Dan sama ini juga upgrade game yang PS4 ke PS5 itu kan ada yang nanya tuh, ini free upgrade-nya digital atau fisik gitu. Ya itu maksudnya keduanya kan, karena ya nanti kan dia ngebaca dari akun kan, nanti udah punya game apa nih, meskipun udah punya atau fisik kan dia ada datanya di situ kan gitu. Betul. Dan fungsi dari si disk kalian adalah untuk verifikasi key bahwa lu emang punya license buat mainin game tersebut. Nah, ini jadi kalian kalau Bang kata lu bisa fisik bisa digital, ini gue beli yang digital yang fisik nggak bisa, ya iya dong. Ya kan, maksud gue kalau kalian mau upgrade-nya via fisik, belilah PS5 yang ada fisiknya gitu. Tapi kalau kalian udah all digital, udah kekinian sekali, udah main game-gamenya digital banget, ya silakan kalian belinya yang digital only gitu. Kalau misalnya library kalian lebih banyak game-game yang digital. Oke, itu ya pengertiannya. Jadi balik lagi, kalaupun nanti game-game PS5 bakal hadir di 2022 itu di PS4, menurut gue itu adalah privilege buat kalian para pemain PS4. Karena mungkin hari ini pun masih ada yang rencananya beli PS4 bukan PS5. Oh iya. Gue sangat yakin itu. Gue sama Lendi tuh udah seumur PS keluar lah, bisa dibilang hampir punya PS tuh. Jadi mungkin buat kita berdua mah udah waktunya kita beralih ke next gen. Untuk gue sama Lendi. Tapi buat sebagian teman-teman yang lain kan mungkin ini kayaknya waktunya buat gue beli PS4 deh, bisa jadi. Dan banyak juga teman-teman yang nanya ke anak tua lain mengenai nanti harga PS4 gimana saat PS5 keluar. Iya. Itu adalah salah satu top question juga, dan mau gue jawab di sini bareng sama Lendi bahwa kita tidak tahu. Tidak tahu ya. Bang, nanti
Kalau PS5 udah keluar, PS4 harganya turun jadi berapa ya kan? Ini meja nggak ada lacinya sih, nggak bisa masuk. Iya kan? Gimana? Iya, nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga. Cuman kalau dari prediksi ya, kalau kalian nanya, ya lu kan ada di bidang itu bang, prediksi deh sama lu, oke lah kita prediksi Len gitu ya. Kalau menurut gue sih nggak berubah sih, bisa jadi lebih mahal. Ya kalaupun iya paling diskon dari PlayStation-nya secara resmi ya. Tapi kalau secara harga liarnya PlayStation di luaran sana, saat PS5 rilis, justru PS4 menurut gue harganya stabil atau bahkan naik. Iya, tergantung ini sih apa ya, tergantung unit sama demand-nya gitu. Yep. Misalnya unitnya terbatas ya, demand-nya tinggi banget, nah itu bisa jadi tuh. Ya. Karena gue juga diskusi sempat ngobrol sama toko-toko waktu kemarin ini atau sekarang masih nih kayaknya lagi diskon PlayStation Land. Itu rame gitu, maksudnya penjualannya bagus. Ya, kan? Apalagi untuk Pro ya, untuk PS4 Pro itu diskon jual abis gitu. Maksud gue hype-nya is still on gitu loh. Jadi menurut gue kalau kalian yang nanya ya ambil ininya lah ya, ambil buruknya adalah harganya stabil lah bisa dibilang. Jadi kalau untuk kalian yang mau manfaatin momentum di saat PS5 keluar lu baru beli PS4 nanti, ya gue rasa nggak akan se-works itu sih Len kalau menurut gue, karena mungkin harganya bakal sama aja sama sekarang gitu, bahkan bisa lebih mahal gitu. Jadi kalau mau beli ya beli aja, saat kalian udah punya uangnya beli aja. Dan bang, jadi gimana nih beli PS4 atau PS5? Itu mah depend lah gitu ya, tergantung ya. Kalian mau full experience, duitnya sudah ada, ya udah jelas PS5 mah nggak perlu diragukan lagi lah nih, kalau ada duit, ada akses, ada. Ibaratnya itu ya apa? Kalau misalnya uangnya dananya ada, ya udah langsung aja PS5 gitu kan. Tapi kalau misalnya terbatas, ya PS4 dulu juga nggak apa-apa. Iya, toh ada berita yang 2022 ini. Nah, gue nggak tahu barometernya yang rencananya Jim Ryan ini barometernya apa. Karena kan dia bilang dia sudah riset selama 6 bulan. Dan menurut dia tren yang akan terjadi di 2021 dan 2022 adalah komunitas yang semakin baik, si hype-nya gitu ya. Kegiatannya lagi gila-gilanya itu justru di 2021-2022. Makanya itu dia mau kasih privilege seperti itu. Nah silakan buat teman-teman, karena ini mari diskusi seperti biasa. Ayo kita diskusi, menurut lu apa yang terjadi? Karena gue nggak mau riset asal-asalan, karena walaupun gue mungkin mengenal beberapa orang yang ada di PlayStation, gue juga nggak bisa diskusi masalah ini sama mereka. Jadi silakan kita aja diskusi ya, diskusi gembel kan. Diskusi baru lagi. Pokoknya kita seru-seruan aja di bawah. Menurut kalian seperti apa, dan apakah kalian punya preferensi kalian masing-masing mengenai melihat fenomena lah, bukan fenomena ya, kira-kira kemungkinan kejadian apa yang Jim Ryan katakan kalau memang benar terjadi. Beneran game-game PS5 itu dirilis di PS4 juga gitu. Apakah nggak make sense lah bang, dikeluarin juga tetep aja nanti kan ujung-ujungnya nggak optimal misal gitu ya. Terserah kalian lah, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin dari kita berdua sih gitu aja Len ya, kurang lebih tuh udah 15 menit ya, kita rasa cukup. Terima kasih buat yang sudah ikutan diskusi sama kita. Nanti gue akan balesin komentar kalian di bawah, kita diskusi santai aja di sini. Terima kasih buat yang udah dengerin. Gitu aja video dari kita. Jangan lupa subscribe channel Anak Tua. Kalau nggak suka dengan video yang dibikin, jangan lupa juga like, komen, yang bikin adalah share, karena berbagi. Nah teman-teman, jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise-nya di @plworiginal. Gitu aja dari gue, di Toang Sadan dan di Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.